rekan-rekan GPS yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah malam ini kita awali dengan berdoa. Maka untuk itu saya mengundang kita semua untuk berdiri. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Ibadah gerakan pembawa suluk pada malam hari ini kami buka hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saudara-saudaraku sekalian. Haleluya. Apa kabar rekan-rekan GPS Korps 4 Surabaya? Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Walaupun kita melihat dengan kondisi yang saat ini masih gencar-gencarnya dengan pandemi COVID-19, tetapi Tuhan begitu baik. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan pada kita semua. Walaupun kita saat ini belum bisa melakukan ibadah GPS secara offline, tetapi tidak menutup rasa sukacita kita semua untuk melakukan ibadah gerakan berbawa suluk secara online. Untuk memulai ibadah pada hari ini, marilah kita angkat satu pujian penyembahan yang mengatakan saat indah. Mari kita katakan saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam bawa daku erat dalam pelukanmu.
kita akan nyanyikan beberapa chord. Chord yang pertama kita nyanyikan adalah Nyanyi Glory. Saya mengajak kita semua untuk berteduh. Baiklah, marilah kita angkat satu pujian yang mengatakan seperti rusa yang haus. Hatiku tak
saya akan memberitahukan terlebih dahulu tema yang akan dibawakan pada malam hari ini. Pada malam hari ini yaitu bertemakan tentang sincerity of your heart, yang dimana kita diajarkan arti dari sebuah keikhlasan, ketulusan dari hati kita masing-masing. Contohnya saja yang pas pada kondisi kita saat ini, yaitu mungkin teman-teman Gerakan Membawa Suluh Korup 4 Surabaya banyak yang bertanya-tanya, kok gereja lain sudah boleh mengadakan secara offline sedangkan kita belum. Kembali lagi teman-teman, kita melihat dengan kondisi saat ini di kota Surabaya yang memang tidak memungkinkan kita untuk mengadakan ibadah secara offline, apalagi gereja kita berdekatan dengan rumah sakit. Di sini kita diajarkan arti sebuah ikhlas menerima situasi yang kita hadapi saat ini. Dan kita harus percaya di balik semua itu ada rencana Tuhan yang begitu indah. Amin. Oke, selanjutnya kita akan nyanyikan chord yang mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau. Selanjutnya kita akan masuk ke part 2, yaitu kita akan membuka ruang kesaksian bagi teman-teman kita yang ada di asrama, yang mau bagi cerita, sharing sama kita tentang pengalaman COVID-19 ini atau kuliahnya juga gitu. Silahkan kepada teman kita Elis, silakan. Haleluya. Perkenalkan, nama saya Jerusalem Fatbinan. Di sini saya mewakili teman-teman di asrama untuk menyampaikan kesaksian. Jadi selama pandemi COVID-19 ini saya merasa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah menjaga saya, memimpin, mendukung, memelihara saya, teman-teman, juga keluarga hingga saat ini. Puji Tuhan, selama pandemi ini tidak ada sesuatu hal yang kurang, walaupun iya ada banyak masalah sih yang kami alami, tapi itu tidak membuat kami mengeluh, tapi kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena diberikan kesehatan selalu, kekuatan untuk menghadapi pandemi ini. Walaupun kami kuliah ataupun yang lain itu belajar melalui online, tapi puji Tuhan kami dapat melalui semua itu sampai saat ini. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Dan apalagi ya, walaupun kami tidak bertemu dengan yang lain, mungkin pacar, orang tua kami yang jauh, tapi lewat lewat online, gadget itu kami bisa menatap langsung. Jadi kami bisa cerita, share walaupun tidak tatap muka langsung, tapi lewat media sosial ini kami bisa curhat, terus kami bisa sharing tentang kehidupan kami, cerita tentang pandemi ini, ya seperti itu. Itu aja, terima kasih. Ya, pada Mbak Ira. Ya, jadi pesan aja selama pandemi ini, kita jangan lupa Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan hidup kita.
Jangan lupa cuci tangan, Pakai masker. pakai masker, jaga kebersihan. Itu aja sih. Oke, thank you. Thank you guys. Pujian selanjutnya yaitu terdapat dari buku Bala Keselamatan nomor 107. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga beserta kornya. Jikalau kami dengan kasih dapat layani orang lain, dan pada mereka seringkali menunjukkan belas kasihan, apalagi Bapa di surga dengan kasih mengampuni, apalagi Bapa di surga mengampuni dosa kami. Ayatnya yang ketiga. Jikalau kami dengan rela menolong sesama kami, juga mengampuni mereka yang menolak kasih kami, apalagi Bapa di surga dengan kasih mengampuni, apalagi Bapa di surga mengampuni dosa kami, apalagi Bapa di surga dengan kasih mengampuni, apalagi Bapa di surga mengampuni dosa kami. Oke teman-teman, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita siapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Tapi sebelum itu, kita angkat satu pujian penyembahan yang mengatakan, manis kau dengar Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku
Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kepadamu. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kepadamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku Haleluya. Selamat malam rekan-rekan GPS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Mari kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati bagi hamba-Mu pada malam hari ini, dan berkati bagi kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami, mengampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Rekan-rekan GPS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema malam hari ini yang diberikan kepada saya oleh pengurus Gerakan Pembawa Sulung itu temanya bahasa Inggris. Jadi mohon dimaafkan kalau penyebutannya kurang tepat ya. Tema yang diberikan kepada saya malam hari ini yaitu Sincerity of Your Heart. Sincerity of Your Heart atau ketulusan hatimu, sama dengan keikhlasan hatimu. Jadi malam hari ini teman-teman kita akan belajar bersama-sama tentang arti dari sebuah ketulusan dan keikhlasan hati. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Kolose, kitab Kolose pasal yang ketiga. Kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat yang ke-17 berkata demikian, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui renungan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini.
berbicara mengenai keikhlasan hati. Hati, tentu teman-teman GPS semua tidak asing lagi ya mendengar kata hati. Berarti hati itu menyangkut sebuah perasaan di dalam diri kita. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang terjadi berasal dari hati kita. Apakah itu yang baik atau yang buruk sekalipun. Rekan-rekan GPS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu pada saat ini kita mengalami suatu pandemi yang luar biasa, yaitu adanya virus COVID-19 yang sangat meresahkan kita semua ya. Walaupun sekarang kebijakan pemerintah kita sudah ditetapkan, yaitu dengan kebijakan new normal, tetap mengikuti protokol kesehatan, tetapi kita tetap harus waspada, kita tetap harus berdoa kepada Tuhan dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang diberikan atau yang menjadi aturan bagi kita semua. Rekan-rekan GPS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, akibat dari virus COVID-19 banyak aktivitas yang dihentikan. Dan mau tidak mau kita harus melakukan aktivitas tersebut melalui online atau melalui virtual secara online. Salah satunya adik-adik kita dalam mengikuti sekolah dan juga mungkin dalam pekerjaan, dan bahkan ada beberapa kegiatan yang harus dibatalkan. Contohnya seperti retreat GPS yang mungkin sekarang belum bisa dilaksanakan atau dilakukan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Teman-teman sekalian, tentu situasi sekarang ini membuat kita bertanya-tanya, kapan keadaan ini bisa kembali seperti dulu? Mungkin ada rencana yang kita rencanakan A, tapi karena adanya virus COVID-19 ini, maka rencana kita berubah menjadi C. Apakah kita marah? Atau kita merasa kecewa? Atau kita ikhlas, kita tulus menerima semua ini karena kita percaya di balik semua ini Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita. Satu hal yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus menerima segala keadaan dengan penuh keikhlasan hati atau ketulusan hati. Karena kita tahu di tengah-tengah kesulitan keadaan seperti saat ini, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Selain karena ada virus corona, mungkin kita juga mengalami pergumulan yang lain. Apakah itu ada yang harus kita capai, harapan kita yang belum tercapai, pergumulan mungkin dalam mencari pekerjaan, pergumulan untuk menyelesaikan pendidikan kita, pergumulan dalam keadaan sakit penyakit. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita ketika kita mengalami masa sulit sekalipun. Malam hari ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita akan belajar bersama-sama, dan kita akan mengetahui arti ketulusan hati atau keikhlasan hati yang sebenarnya. Pertanyaan yang pertama bagi kita semua, apakah yang dimaksud dengan keikhlasan atau ketulusan hati? Apakah yang dimaksud dengan keikhlasan atau ketulusan hati? Ikhlas berarti kita memiliki kerelaan. Ketulusan seharusnya yang kita terapkan dalam hidup kita. Kita harus bisa menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jadi
Dalam arti jangan hanya, Tuhan kok saya begini terus ya? Saya kan maunya begini, kok Tuhan belokkan jalan saya ke sini? Ketika Tuhan Yesus izinkan itu dalam kehidupan kita, apakah kita ikhlas menerimanya? Ataukah kita bersungut-sungut? Jawaban ada pada diri kita masing-masing. Tetapi saya percaya, kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menolong kehidupan kita di masa sulit sekalipun, asalkan kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaan selanjutnya teman-teman, bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan atau orang percaya, memiliki ketulusan atau keikhlasan hati dalam hati kita ketika kita menghadapi cobaan atau pergumulan yang berat sekalipun. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat dipungkiri bahwa kita adalah manusia yang biasa. Ketika Tuhan ingin membentuk kita dengan proses Tuhan, mungkin saat itu kita tidak siap. Kita tidak ikhlas, kita tidak tulus menerimanya. Kita bertanya, Tuhan, saya tidak mampu untuk menghadapi setiap proses ini. Tuhan, saya tidak mampu untuk menghadapi setiap keadaan ini. Apa yang bisa kita lakukan, teman-teman? Berdoa, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah sikap kita sebagai anak Tuhan dan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan, sehingga kita boleh dengan ikhlas, boleh dengan tulus hati menerima setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh lihat di dalam Kolose 3 ya, Kolose 3 ayat 15. Kembali saya akan bacakan bagi kita semua. Kolose 3 ayat 15 berkata demikian, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Di akhir kata tercatat atau tertulis bersyukurlah. Kita diinginkan Tuhan untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Memang walaupun dalam keadaan sulit, mungkin kita sulit sekali untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi tahukah teman-teman, ketika kita bersyukur, ada mujizat yang Tuhan siapkan untuk kita. Ketika kita bersyukur, kita bisa lihat, ini loh jalan Tuhan, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu teman-teman, milikilah kedamaian hati di dalam Tuhan. Kedamaian hati seperti apa ya? Seperti ketentraman hati, ketenangan batin yang kita peroleh sewaktu kita menerima apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ketika pencobaan datang, ketika masalah datang, ketika sakit penyakit datang, ketika pergumulan seberat apapun datang, milikilah kedamaian hati di dalam Tuhan. Kita datang sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, kita minta Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan kita. Percayalah teman-teman, maka kita akan ikhlas, maka kita akan menerima dengan tulus setiap rencana dan proses Tuhan di dalam kehidupan kita. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, yang selanjutnya dalam Kolose 3 ayat 16 berkata demikian. Kolose 3 ayat 16, di sini dikatakan bahwa hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu,
sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Sekali lagi ditekankan, mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama tadi, milikilah kedamaian hati di dalam Tuhan. Yang kedua, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan? Karena ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan memegang janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini saya mau katakan kepada kita sekalian, mungkin kita pernah merasa kecewa, kita menangis, kita marah, bahkan kita tidak menerima setiap keadaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Bahkan kita khawatir tentang masa depan kita. Kita bertanya-tanya tentang masa depan kita. Tetapi tahukah teman-teman, ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan tetap memegang janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yang ketiga, hal yang bisa kita lakukan yaitu lakukanlah segala sesuatu di dalam Tuhan dan bersyukurlah. Jadi teman-teman, yang pertama kita memiliki kedamaian hati di dalam Tuhan. Yang kedua, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, lakukanlah segala sesuatu di dalam Tuhan dan bersyukurlah. Ketika kita melakukan segala sesuatu, mari kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Kita melakukan pekerjaan kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Bukan untuk dinilai orang. Kalau kita melakukan apapun, tanggung jawab kita supaya dilihat orang, wah dia rajin, supaya mendapatkan pujian, maka suatu saat kita akan kecewa. Tetapi ketika kita melakukan pekerjaan tanggung jawab sekecil apapun, ketika kita lakukan, saya lakukan ini untuk Tuhan Yesus, maka hati kita akan tenang. Maka kita benar-benar melakukannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, berbicara tentang ketulusan hati atau keikhlasan hati, yaitu kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kita harus berdamai, kita harus melakukan penguasaan diri kita, sampai di mana kita bisa menerima keadaan yang diberikan Tuhan ke dalam hidup kita. Ketika kita sudah berdamai dengan hati kita, maka kita akan bisa memancarkan kehidupan kita kepada orang lain, sehingga kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Kata-kata yang kita ucapkan boleh menjadi berkat, perlakuan yang kita lakukan boleh menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Oleh sebab itu, marilah kita melakukan hal-hal yang ketiga, hal-hal yang telah saya sampaikan tadi. Milikilah kedamaian hati di dalam Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan lakukanlah apapun juga di dalam Tuhan dan selalu mengucap syukur. Pergumulan, persoalan, sakit penyakit boleh datang dalam kehidupan kita, karena itulah setiap proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal,
kita harus meyakini kita mempunyai Allah yang hidup, kita mempunyai Allah yang berkuasa. Ketika kita percaya Tuhan, ketika Tuhan izinkan apapun yang terjadi dalam hidup kita, saya yakin dan percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saya. Apapun keadaan saya. Ketika kita mengklaim janji Tuhan, ketika kita pegang janji Tuhan, percayalah teman-teman, maka kita ikhlas, kita memiliki ketulusan hati untuk menerima setiap keadaan di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah itu setia dan karena itu Ia tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan yang biasa-biasa saja. Kenapa dia katakan biasa-biasa saja? Karena Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan hanya ingin melihat iman kita. Tuhan hanya ingin seberapa besar kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengangkat tangan kita, teman-teman, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Tolong saya dengan segala kelemahan kekurangan saya. Teman-teman yakin bahwa Tuhan Yesus turun tangan, menolong dan memegang tangan kita karena pertolongan Tuhan tepat pada waktu Tuhan. Percayalah itu. Kiranya melalui firman Tuhan pada malam hari ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Walaupun Tuhan Yesus izinkan dalam setiap proses kehidupan kita, dalam kita menjalani kehidupan kita, khususnya bagi kita sebagai anak-anak muda, mungkin banyak tantangan dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus belajar untuk mengikhlaskan hati kita, untuk menerima dengan ketulusan hati kita setiap keadaan yang Tuhan izinkan kepada kita. Asalkan kita benar-benar menyerahkan kehidupan kita, benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan walaupun kita sekarang juga dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19, kita percaya di tengah-tengah keadaan seperti ini, Tuhan turun tangan untuk melindungi kita semua. Tuhan turun tangan untuk menyatakan kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan bagi kehidupan kita semua. Tetap semangat teman-teman, percayalah janji Tuhan ya dan amin di dalam kehidupan kita. Tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikut beribadah online Gerakan Membawa Suluh Korup 4 Surabaya. Untuk mengakhiri ibadah pada hari ini, marilah kita angkat satu kor dari buku Bala Keselamatan nomor 16. Kita akan mengakhiri ibadah Gerakan Pembawa Suluh kita pada malam hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau begitu baik.
Engkau begitu dahsyat dalam kehidupan kami, perbuatan Tuhan yang begitu nyata, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini kami boleh beribadah dalam ibadah gerakan pembawa sulu Korps 4 Surabaya. Walaupun kami ibadah melalui virtual online, tetapi kami percaya Tuhan, ini tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk memuji bahkan mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada menyertai kehidupan kami semua. Kiranya firman Tuhan yang kami telah dengarkan tadi menjadi kekuatan dalam hidup kami, agar kami lebih ikhlas, lebih tulus lagi untuk menerima setiap keadaan, untuk menerima setiap proses yang Engkau izinkan dalam kehidupan kami, asalkan kami terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi semua rekan-rekan gerakan pembawa sulu Korps 4 Surabaya. Engkau mengenal setiap pribadi mereka Tuhan. Engkau mengenal setiap masa depan dan harapan mereka. Kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati kehidupan mereka, pergaulan, pekerjaan, pendidikan, bahkan orang tua mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami juga mau serahkan bagi semua program-program gerakan pembawa sulu ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati bagi semua pengurusnya dan berkati bagi semua anggotanya. Biarlah kami Tuhan, anak-anak muda yang boleh memuliakan bahkan mengagungkan nama Tuhan. Saat ini juga kami mohon berkat-Mu bagi obser pemimpin kami, Bapak Mayor Wismandoro dan Ibu Kapten Yuliana Ndoro. Kami serahkan pelayanan kedua hamba Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan, memberikan kekuatan kesehatan selalu dalam pelayanan mereka. Kami semua Tuhan, kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami. Betapa tidak berdayanya kami Tuhan tanpa Engkau. Kami hidup, kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ucapan syukur kami. Kabulkan, sempurnakan. Dan kami percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kiranya damai sejahtera Allah akan melingkupi kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.